Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan dimanapun berada. Ya kita kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi saya bukan mengajari saudara, tetapi kita sama-sama belajar. Tapi hal yang terpenting di dalam kehidupan kita yang memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus, tentu hal yang terutama adalah kita harus belajar mengenal firman Tuhan, dan juga kita harus melakukan segala firman itu, segala ketetapan-ketetapan Allah, perintah-perintah Allah, yaitu di dalam tindakan dan perbuatan-perbuatan yang nyata. Kemudian selain daripada itu, kita juga harus bisa mewartakan firman Tuhan kepada saudara, teman-teman kita dimanapun berada, dalam persekutuan, dalam kelompok doa, dimanapun ya kita harus bisa mewartakan firman, menyampaikan firman Tuhan kepada teman, saudara-saudara kita, karena saudara-saudara terkasih dan beriman kepada Yesus Kristus, berjalan mengikuti Tuhan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi ketika kita percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan diberikan kekuatan. Kita akan didorong terus oleh Roh Kudus supaya kita terus berada di dalam jalan kebenaran, atau selalu berada dalam rencana-rencana Tuhan yang tentunya akan membawa kita pada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yaitu tentang sebuah pengharapan bagaimana di dalam Kristus, pengharapan kita seperti apa dan apa yang dijanjikan Tuhan untuk kehidupan kita orang-orang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu yang diberikan Tuhan, harapan-harapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tentu adalah kehidupan kekal. Tetapi dalam proses-proses iman kita, tentu ada banyak hal yang harus kita hadapi, ada banyak hal yang harus kita lewati. Sehingga dalam proses-proses ini tentu kita sangat membutuhkan yang namanya dorongan Roh Kudus Tuhan. Kita membutuhkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap proses-proses iman kita, bagaimana kita menuju pada harapan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kehidupan kekal. Sehingga saudara-saudaraku, dalam renungan kita pada kesempatan ini, ya, beberapa ayat yang saya mau ambil, yang saya mau bacakan kepada saudara, pertama adalah dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Tuhan berkata, "Berserulah padaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui." Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita sudah misalnya ketika kita kembali atau bertobat, kita memulai hidup baru di dalam Tuhan, artinya kita dipanggil, ya, kita dipanggil menurut rencana atau kehendak Allah untuk kehidupan kita ke depan. Tentunya Tuhan menghendaki kita akan menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama, menjadi penyambung lidah Tuhan, menjadi penginjil atau pewarta Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini atau di hari-hari yang akan datang. Tentu Tuhan ini memakai kita untuk menyampaikan kebenaran itu kepada saudara semuanya. Jadi saudara-saudaraku, jadi Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, "Berserulah padaku, maka aku menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak engkau ketahui." Jadi kalau kita misalnya dalam kehidupan kita sudah bertobat, kita memulai hidup baru di dalam Kristus, kita berkomitmen untuk mengikuti Kristus, kita dibawa dituntun terus oleh Roh Kudus, kita dibawa untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan akan memperlihatkan kepada saudara hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Artinya hal-hal yang tidak ketahui, tentunya itu adalah hal-hal yang rahasia. Tetapi kepada saudara, ketika benar-benar saudara berkomitmen mengikuti Kristus, maka itu akan diberitakan semuanya kepada saudara, hal-hal yang besar yang tak terpahami.
Tapi ketika itu dinyatakan kepada saudara, maka saudara akan diberikan pengertian. Tentu itulah yang namanya hikmat atau kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah, sehingga saudara dapat mengerti dan memahami rencana atau rancangan Allah. Dan masih dalam tentang pengharapan, ya, ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita selalu dalam segala sesuatu dalam kehidupan ini, kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita punya harapan di dalam diri kita, bagaimana di dalam pengharapan itu kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, walaupun di hari-hari ini, saudara, kita akan banyak mengalami suatu masalah atau persoalan perkara, ya, yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Tetapi itu semua adalah awal daripada kebahagiaan yang menanti saudara di hari-hari yang akan datang. Itu sebuah pengharapan yang memang Tuhan telah sediakan untuk saudara. Dan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, ya, jadi Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang beriman dan percaya pada Yesus Kristus, ketika di dalam kehidupan kita, misalnya dalam proses pertumbuhan iman kita banyak mengalami hal yang memang itu adalah ujian, ya, atau proses iman kita, sehingga membawa iman kita itu semakin matang, ya, semakin kokoh. Artinya iman kita itu benar-benar iman yang sejati. Bahwa di mana dalam kehidupan kita, di dalam segala rencana apapun, kita selalu libatkan Tuhan, bahkan kita selalu utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang tidak pernah didengar, ya, oleh kita, tidak pernah dilihat, yang tidak pernah timbul di dalam hati, artinya sesuatu yang mengejutkan kita akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tentu itu adalah hal-hal yang baik. Bukan hal yang tidak baik, saudara, tapi itu adalah hal-hal yang baik. Tapi kadang dalam kehidupan ini, sesuatu yang baik yang Tuhan datangkan dalam kehidupan kita, saudara, itu seperti duka cita yang kita rasakan, artinya menyakitkan diri kita. Tetapi ketika kita terus memahami, kita terus menyelidikinya, maka di dalam sukacita itu ada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Dan itulah pengertian yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita selalu hidup dalam pengharapan akan Kristus, artinya sesuatu yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk di masa-masa yang akan datang, baik hidup di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Artinya di kehidupan setelah badan kita binasa, tapi roh kita akan dibangkitkan bersama Kristus. Nah, dalam pengharapan demikian, saudara, Tuhan juga berkata dalam Efesus pasal 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam ketika kita selalu berharap kepada Tuhan, artinya kita selalu percaya akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang selalu baik, yang selalu membawa kita pada sesuatu yang memang menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membawa kita pada dosa, yang membawa kita pada maut, atau yang menjauhkan kita dari kasih Allah. Tuhan akan selalu menunjukkan jalan-jalan kepada kita, ya, akan jalan yang dikehendaki Allah, akan jalan yang menuju pada hidup atau pada kebenaran. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, ya, Tuhan itu akan selalu memberikan sesuatu kepada kita atau berkatnya kepada kita, bahkan lebih daripada yang kita doakan, ya. Jadi di dalam kehidupan kita selalu meminta dan memohon Tuhan untuk selalu memberkati kita, ya. Dari tahun ke tahun kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tetapi percayalah saudara, ketika kita selalu berharap kepada Tuhan, dan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, karena kita berharap kepada Yesus, kepada Tuhan Juru Selamat kita, bahwa harapan kita itu tidak mengecewakan,
Artinya kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus akan memberikan sesuatu yang besar untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Sehingga saudara-saudaraku, Dia akan menjanjikan kepada kita akan memberikan segala sesuatu, bahkan lebih dari apa yang kita doakan, yang kita pikirkan. Itulah pengharapan, atau itulah yang dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang berharap dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Memang saudara-saudaraku, kita tidak bisa memahami rancangan atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita tanpa adanya roh pengertian atau roh kebijaksanaan yang memang dikaruniakan Allah kepada setiap manusia, siapapun dia. Maka kita tidak akan bisa mengerti dan memahami tentang rencana Tuhan. Ya, karena rencana Tuhan itu saudara, wah begitu luar biasa, begitu besar. Sehingga itu sangat membutuhkan karunia Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti dan memahami rencana Tuhan. Ya. Seperti yang ia sampaikan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Itulah yang Tuhan sampaikan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, saudara. Betapa besar rencana Tuhan ini. Betapa tingginya rancangan Tuhan yang jauh melampaui akal budi kita, akal dan kekuatan kita. Tanpa dengan bantuan atau roh kudus Tuhan, artinya tanpa karunia Tuhan, kita tidak akan bisa mampu mengerti dan memahami rencana Allah dalam kehidupan kita. Seperti yang disampaikan Tuhan ini tadi dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita percaya akan pengharapannya, akan janji-janji Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Itu yang menguatkan kita, saudara. Artinya iman kita lah yang membawa kita pada suatu pengharapan itu, karena iman kita percaya akan segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita. Seperti yang Ia sampaikan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, Ia katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita memiliki iman atau percaya kepada Yesus Kristus, ya, itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya kuncinya kita percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, tentu kita percayakan pengharapan itu, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, artinya pengharapan sesuatu yang memang tidak kita lihat dan kita tidak terpikirkan oleh kita, tidak timbul di dalam hati kita akan harapan seperti apa yang Tuhan nyatakan di hari-hari yang akan datang. Tetapi untuk kehidupan kekal itu sudah pasti Ia nyatakan dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi ada harapan, ada berkat-berkat lain yang Tuhan akan secara secara terkejut akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, hal yang besar. Artinya sesuatu yang memberikan kita kebahagiaan atau mewujudkan atau memberikan kita pengharapan itu di dalam kehidupan kita, sebagaimana di dalam proses iman kita, dalam kehidupan kita, dalam pengenalan akan Kristus, dalam kita mengikuti jejak Kristus, dalam kita berjuang ya, untuk berkomitmen untuk selalu mewartakan firman Tuhan, untuk selalu belajar mengenal firman Tuhan. Kemudian harapan-harapan itu Tuhan nyatakan dan wujudkan dalam kehidupan kita dengan berkat-berkat yang tak terbatas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bagi kita, siapapun yang selalu ingin belajar mengenal firman Tuhan, siapapun yang selalu mau berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan, siapapun yang selalu mau mengikuti jejak Kristus, yang selalu mau bekerja untuk kerajaan Allah, yang selalu mau untuk diarahkan hatinya, diubahkan hatinya, untuk selalu mau dibentuk oleh Roh Kudus, menjadi pribadi-pribadi yang memang menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Artinya pribadi-pribadi
yang dapat dipercaya, baik oleh pikiran, baik oleh perkataan, perbuatan itu dipercaya, ya. Sehingga kemudian Allah akan memilih dia, ya, dari sekian banyak orang. Ia akan dipilih memang untuk menjadi penyambung lidah Allah, menjadi pewarta Tuhan, dengan menjadi penginjil Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan untuk semua orang. Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, apapun yang terjadi kepada setiap hamba-hamba Tuhan ketika pada saatnya mereka dipanggil oleh Allah, ya, mereka diutus untuk mewartakan firman Tuhan, melayani umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, ya, maka akan banyak terjadi mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan. Dan itu tidak asing lagi bagi kita. Karena demikian pula nabi-nabi dahulu banyak mengadakan mujizat, dan itu mujizat yang diberikan oleh Tuhan melalui mereka. Karena mereka adalah utusan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Demikian pula dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam setiap pelayanan-pelayanannya. Di Galilea, di Yerusalem, dan di sekitarnya, di Yudea. Begitu banyak mujizat yang terjadi. Sehingga demikian dalam pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, tentu hal-hal itu akan selalu terjadi dalam setiap pelayanan-pelayanan hamba-hamba Kristus. Tetapi yang terutama dalam setiap pelayanan-pelayanan hamba-hamba Kristus adalah murid-murid siswa penginjil. Penginjil adalah mewartakan firman Tuhan, memberitakan pengkabaran Injil. Itu adalah yang terutama dari setiap hamba-hamba Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja untuk mendorong kita, untuk memberikan pengertian hikmat dan kebenaran itu dalam diri kita, sehingga kita mengerti dan memahami tentang kerajaan Allah. Sedangkan mujizat-mujizat yang terjadi, saudara, ya, mungkin itu hanya satu jalan untuk kita dapat bertobat. Tetapi yang terutama adalah firman Tuhan yang harus kita beritakan, yang harus kita wartakan kepada semua manusia, kepada semua bangsa. Karena firman adalah hidup dan kekal dan penuh kuasa. Dialah Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Dan ketika kita percaya kepadanya, tentu segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita imani di dalam namanya, maka Tuhan akan menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Entah hal itu, hal-hal sesuatu yang besar atau kecil, tetapi itu akan Tuhan nyatakan dengan secara terkejut, secara mengejutkan. Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan kita, baik hari ini maupun di hari-hari yang mendatang. Jadi saudara, segala sesuatu dalam kehidupan kita itu tidak ada yang yang secara tiba-tiba. Tidak ada sesuatu hal yang baik itu hadir dalam kehidupan kita secara tiba-tiba. Kembali saya katakan, saudara-saudaraku, bahwa duka cita itu mendahului sukacita. Artinya di dalam kehidupan kita, proses iman kita, apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita akan menderita dahulu, sehingga kemudian kita akan bersukacita, kita akan menemukan kebahagiaan. Begitu pula dalam mengikuti Kristus, maka kita akan disesah, kita akan dihajar oleh Allah. Kita akan dihadapkan masalah-masalah, perkara-perkara yang besar. Dan itu akan menguji kesetiaan kita, menguji ketaatan kita kepada Allah. Apakah kita masih taat? Apakah kita masih percaya? Apakah kita masih bertahan, bersabar akan iman kita, akan pengharapan itu, janji-janji Allah itu yang diberikan? Apakah kita masih percaya atau tidak? Sehingga dalam proses iman itulah yang memberi kita hikmat, sehingga kita mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Semakin meyakinkan kita dan semakin menguatkan kita dan saudara. Jadi tidak salah ketika pada saat dan waktunya ketika hamba-hamba Tuhan itu diutus, mereka banyak mengadakan tanda mujizat, kesembuhan. Mereka bahkan menyembuhkan orang yang sakit dalam setiap pelayanan mereka. Nah, itu artinya itu semua adalah prosesnya. Jadi tidak serta-merta itu tiba-tiba terjadi, kun fayakun, maka terjadi. Ya, tidak. Semuanya itu mempunyai proses. Dan kita bisa melihat proses-prosesnya seperti apa. Ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita, saudara, tentu ada proses. Tidak ada yang secara tiba-tiba. Ya, semuanya itu ada proses.
Dan itulah yang mau saya sampaikan kepada saudara, bahwa ketika saudara bekerja untuk kerajaan Allah, maka itu semua butuh proses. Dan dalam proses itulah saudara dibentuk karakter saudara. Di dalam proses itulah saudara diajarkan bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam proses itulah mengajarkan saudara bagaimana hidup menurut firman Allah. Bagaimana dan apa yang harus saudara lakukan baik hari ini maupun di hari yang akan datang. Bagaimana cara Tuhan, bagaimana cara saudara dan saya menyembah Tuhan. Ya. Tentu kita harus menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun berada, semoga apa yang saya sampaikan ini, renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga bisa mendorong iman saudara, semoga bisa semakin menguatkan iman saudara. Atau selama ini mungkin saudara bingung dan selalu bingung ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan mungkin oleh teman-teman yang dipercayakan untuk mewartakan firman Tuhan dalam persekutuan doa atau di gereja, mungkin masih bingung-bingung ketika mendengarkan firman Tuhan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan hari ini, firman yang saya sampaikan hari ini, nasihat-nasihat yang saya sampaikan pada hari ini, semoga itu bisa mendorong iman saudara, semakin menguatkan iman saudara, bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Tuhan akan menyatakan hal yang besar, sesuatu yang bahkan tidak pernah kita bayangkan dan tidak timbul di dalam hati kita, tidak terpaham, akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, demikian saja renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa saudara selalu berada dalam lindungan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.